Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today I would like to explain or review the previous materials which has been explained in the previous meetings. So this is part of our intensive English program held and conducted by the University Win Maulana Malik Ibrahim Malang. So in this review, I'm going to focus on reviewing the descriptive text, either for describing people or describing things. For the following slides, I'm going to use both English and Indonesian for explanation. Now, first, let we explain about the objective of the program. So by the end of the semester, and I think it has been explained already by its lecture, that this program aims to first make the students be able to apply and use the communicative competence of language, in this case English. Jadi yang pertama adalah ingin mengantarkan semua mahasiswa agar memiliki kompetensi dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, ingin memberikan fasilitas dan pengetahuan kepada mahasiswa bagaimana menggunakan bahasa Inggris untuk keperluan tulisan atau academic writing. Yang ketiga, yang mungkin akan kita atau teman-teman mahasiswa hadapi adalah menjadikan ini bagian dari instrumental atau instrumentalism, yaitu dalam bentuk tes. So these objective are our main objective in this program. Nah, saya akan melanjutkan kembali tentang genre-genre dari sebuah teks. Jika teman-teman perhatikan di bukunya, itu ada beberapa genre atau teks yang kiranya perlu dipelajari untuk satu semester ini. Yang pertama itu ada teks deskriptif, yaitu describing thing dan describing people. Yang kedua ada bentuk teks yang berupa recount dan naratif. Yang ketiga berupa proses atau procedure. Yang keempat itu ada news report, yang terbagi ke dalam beberapa sub-bab di dalam buku yang sudah kalian dapatkan. As for today, in this slide, I would like to focus to review the descriptive thing or descriptive people for descriptive text. Number 1, let's review the features or characteristics of descriptive text. Yang pertama, fitur bahasa yang digunakan dalam menulis atau tulisan deskriptif itu berupa simple present atau yang menjelaskan kegiatan yang terjadi di masa sekarang, ditandai dengan penggunaan simple present. Simple present itu dapat digunakan dengan format misalnya subjek plus predikat. Kalau subjeknya singular, maka predikatnya juga singular. Ditandai biasanya dengan imbuhan atau akhiran s atau is. Yang kedua, karena kita mau mendeskripsikan baik orang ataupun benda, maka seringkali bahasa yang digunakan itu bahasa figuratif atau metafor. Yang kedua, unsur dari sebuah teks deskriptif itu minimal memiliki dua hal. Satu yaitu identification, dua berupa description. Identification berarti kita identify dulu apa yang akan kita deskripsikan atau apa yang dideskripsikan. Baru kemudian kita memberikan deskripsi, penggambaran, visualisasi terhadap benda atau orang yang kita deskripsikan. Yang ketiga, logik dalam membuat teks deskriptif itu menggunakan spatial order. Spatial order artinya, misalnya kita akan mendeskripsikan tentang kamar favorit tempat kita tinggal.
Kemudian spatial order ini kita perlu mengurutkan dari mana sih kita akan memulai deskripsinya. Apakah dari ketika awal masuk kamar, apa yang dilihat di depan, kemudian ke samping kiri sampai habis, baru samping kanan, atau dari atas ke bawah misalnya untuk person atau people. Jadi spasial ini based on the space, dari kanan ke kiri, atas ke bawah, depan ke belakang, atau dari mana. Berbeda dari teks naratif tentunya nanti, di mana logik dalam menggunakan atau membuat teksnya harus berupa chronological order atau secara kronologis. Nah, ini adalah aspek penting dalam membuat atau memahami bentuk teks deskriptif. Baik, sekarang kita lihat contoh untuk teks deskriptif. Saya ambilkan dari salah satu tugas mahasiswa dalam membuat teks deskriptif. My mother is a beautiful woman. She has a good body with normal weight. She has maroon skin like the most Indonesian do. Nah, ini kalau diperhatikan ada beberapa kosakata yang berwarna merah yang merupakan kelas kata adjektiva atau adjektif. Jadi, karena dia menceritakan, sudah identify dulu siapa yang mau dideskripsikan, yaitu my mother. Kemudian dia perlu bertanggung jawab terhadap kata sifat yang dia sifati sebagai beautiful di sini. Jadi, pada aspek apa sajakah nantinya woman di sini yang merupakan mother-nya itu akan dideskripsikan sebagai seseorang yang beautiful. Satu, dia menceritakan, identify bahwa she is beautiful karena memiliki good body with normal weight. Kemudian dari skin, dari rambut dan lain-lain. Jadi dalam hal ini kita mencermati ada beberapa kosakata yang digunakan untuk mendeskripsikan seorang mother yang beautiful. She has not only strong hands but also powerful legs. Ini juga kata sifat. Nah, in conclusion, my mother is the role model of gorgeous woman in my life. Teks ini merupakan bentuk teks deskriptif yang barangkali lebih sering kita temukan untuk konteks classroom yang barangkali akan diberikan penugasan bagaimana membuat teks deskriptif atau memahami teks deskriptif. Nah, kalau sudah kita mengetahui bentuk-bentuk teks, mengetahui pula genre of the text, so the question then that we should raise is first, what do I want to study? Jadi apa sih sebenarnya mau saya pelajari? Itu ya. Itu mungkin tepat kita tanyakan sedari awal sebelum kita masuk ke kelas. Yang kedua, why should I know this topic? Why should I know this genre? Why should I know descriptive text? Kenapa sih saya perlu tahu teks deskriptif ini? Oh, barangkali ada yang sudah mulai belajar tentang genre ini sejak SMP ataupun SMA. Nah, sekarang mengapa kok perlu belajar lagi? Yang ketiga, when would I use it? Kalau sebagai mahasiswa, kapan kira-kira kita akan menggunakan pemahaman ini dari kelas yang mengajarkan tentang deskriptif teks ini akan kita gunakan nantinya? Pada aspek apakah atau ketika bagaimana kira-kira kita akan menggunakan pemahaman itu? Agar apa yang kita pelajari di kelas tidak hanya sebagai pemenuhan terhadap kewajiban menghadiri sebuah kelas. And the last, I think it's also important to ask, are these topics or material relevant or sufficient to fit what I need? Jadi sebagai mahasiswa, barangkali perlu bertanya apakah materi ini, topik ini kira-kira relevan dan sufficient untuk memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Tentu nanti jawabannya sangat bervariatif dan kita tidak bisa menjudge secara surface bahwa ini good, ini bad, ini relevant, ini not relevant. Tetapi insight dan input ataupun feedback dari teman-teman semuanya akan menjadikan salah satu bahan pertimbangan bagaimana nanti kita bisa sama-sama belajar di kelas agar yang mungkin sudah terlalu paham dengan teks ini
tidak merasa over confident. Ataupun teman-teman yang barangkali belum terlalu paham dengan teks ataupun dengan bahasa Inggris secara umum, tidak terlalu juga to lower confidence-nya, ya, atau underestimate dengan kemampuannya. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan mungkin menanyakan bagaimana kita memahami dari sebuah topik yang kita pelajari. Kapan, apakah ini relevan atau tidak, mengapa kita perlu belajar, dan lain-lain. It is a good question, and we think kita bisa mendiskusikannya nanti di akhir, atau barangkali bisa komen di bagian komentar nanti. Nah, kalau dari saya pribadi, maka mungkin skenario yang possible bagaimana kita menggunakan kemampuan kita setelah mempelajari teks deskriptif itu ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin kita akan menggunakannya untuk konteks di luar kelas. Itu adalah ketika kita menemui situasi untuk job interview. Karena biasanya salah satu pertanyaannya adalah please tell about yourself atau describe about yourself. Jadi menanyakan tentang diri kita. Itu kita bisa menggunakan fitur-fitur pengetahuan dalam teks deskriptif. Mulai dari identification, description, penggunaan simple present, kosakata figuratif, dan lain-lain. Jika tidak, ya mungkin hanya sebatas classroom task, atau di sini menjadi sebagai sebuah instrumental saja, karena untuk memenuhi kebutuhan kelas. Atau mungkin kita akan menemuinya penggunaan kemampuan dalam description ini diiringi dengan kemampuan analitik adalah ketika mendeskripsikan sebuah grafik, ya, atau diagram. Misalnya kita di kelas ada topik ini, bagaimana declining dominance of English in the growing internet. Nah, ada data yang sudah ditampilkan tahun 2000 sampai dengan tahun 2011. Lalu ada beberapa fitur di sana, ada bentuk warna yang berbeda-beda. Misalnya yang ini adalah bahasa Inggris, ya. Kemudian ini ada Chinese. Kalau di sini kita perhatikan berarti Chinese-nya dari tahun 2000 sampai dengan 2011 itu meningkat cukup signifikan. Adapun yang bahasa Arab, ya, Arabic di sini juga menunjukkan peningkatan. Nah, di sini kita bisa menggunakan nanti kemampuan kita dibarengi dengan kemampuan analitik dalam deskripsikan yang ada di sini, ya, grafik ataupun chart ini, diagram ini, kita perlu bisa menggunakan hal tersebut. Jadi bagaimana kita menyimpulkan dari apa yang kita temui di sini. Oke, baik. Ini sebelum kita akhiri, saya ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab. Silakan nanti bisa kalian post jawabannya di kolom komentar. Yang pertama, untuk mereview apa yang sudah kita pelajari, apa jenis tense yang digunakan dalam teks deskriptif? A. Simple present atau B. Simple past. Nomor 2, apa saja bagian-bagian dalam teks deskriptif? A. Identification and description atau B. Identification and figurative. Nomor 3, ini tidak AB pilihan tapi lebih elaboratif. Pada tahap manakah atau seberapa yakin teman-teman semuanya bahwa materi ini itu important atau tidak important bagi kalian sebagai seorang student? Kalau important, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Baik, silakan nanti teman-teman bisa post jawabannya di kolom komentar. Ini untuk mereview apa yang sudah kita pelajari sembari memberikan ruang untuk berdiskusi. Thank you and good luck for your study.